Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 ini merupakan tantangan bagi kita semua. Namun tidak menyurutkan semangat Bapak Ibu Guru untuk terus berinovasi dalam memberikan pembelajaran daring. Dalam memberikan pembelajaran daring, Bapak Ibu Guru biasanya menggunakan platform pembelajaran digital, di antaranya adalah Zoom dan Google Classroom. Selain itu juga menggunakan teknologi penunjang, di antaranya adalah dalam hal ini adalah mousepad. Nah, di sini saya selaku guru mapel fisika selalu menggunakan mousepad untuk memudahkan dalam menerangkan materi fisika. Harapannya meskipun tetap melakukan pembelajaran daring, anak-anak tetap memahami materi yang disampaikan. Nah, untuk selengkapnya bisa dilihat video sebagai berikut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Bu, sehat, luar biasa. Yes. Alhamdulillah kalau sehat ya. Ya udah, untuk pelajaran hari ini silakan ketua kelas. Nah, Amar silakan dipimpin Mari doa. berdoa. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Nak Amar. Oke anak-anak, untuk absensinya silahkan kalian tulis yang dari link dari Bu Nuki itu ya Nak ya. Apakah sudah? Baik, untuk hari ini kita akan belajar terkait listrik. Nah, bisa dilihat peta konsepnya ya, bahwa arus listrik itu kita mengenalnya ada yang direct current atau arus listrik searah dan juga arus listrik bolak-balik. Anak-anak, sebagaimana kita tahu bahwa listrik itu banyak sekali penerapannya ya dalam lingkungan kita. Kayak misalnya di malam hari kita membutuhkan penerangan, kemudian banyak sekali alat-alat elektronik kita yang menggunakan energi listrik. Oleh karena itu kita akan belajar terkait listrik. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kita akan menentukan syarat terjadinya listrik, kemudian menentukan kuat arus dan beda potensial. Ketiga, yaitu memformulasikan hukum Ohm dalam rangkaian listrik, dan yang terakhir adalah membedakan karakteristik antara hambatan seri dan juga hambatan paralel. Nah, bisa dilihat ya anak-anak ya, ini adalah cara listrik bisa mengalir dan bisa kita manfaatkan di lingkungan kita semua. Oke anak-anak, kali ini Bu Nuki akan mendemonstrasikan melalui pembelajaran menggunakan pad virtual. Nah, pad virtual ini adalah media untuk praktikum kalian selama pembelajaran daring ini. Nah, di sini Bu Nuki merangkai, ada baterai, kemudian Bu Nuki rangkai dengan kabel. Di sini Bu Nuki menggunakan 2 baterai ya anak-anak ya. Kemudian dari baterai ini kita kaitkan dengan lampu. Oke. Nah, akhirnya lampunya menyala. Di sini Bu Nuki punya pertanyaan. Nah, kira-kira arus listrik itu mengalir dari apa ke apa, Nak? Tubuh arus bisa mengalir dari potensial tinggi ke rendah. Iya, betul banget Nak Fitria. Jadi arus itu bisa mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi kalau misalnya tidak ada perbedaan potensial, berarti arus itu nggak akan bisa mengalir. Oke, bagus sekali Nak. Kemudian, nah kalau misalnya Bu Nuki remove salah satu komponen, nah akhirnya ada listrik nggak dalam ini demonstrasi yang kalian lihat, Nak? Misalnya Bu Nuki kasih switch atau Bu Nuki kasih saklar. Kemudian saklarnya nggak Bu Nuki tutup.
Nah, saklarnya Bu Nuki buka. Kira-kira ada listrik nggak, Nak, dari sini? Ada atau nggak ada? Nggak ada listrik ya. Jadi syarat terjadinya listrik kita apa, Nak? Adanya coba, sumber Nak Yulinar, tegangan. syarat terjadinya listrik apa, Nak? Adanya sumber Ini Bu tegangan Nuki punya baterai, pada berarti ada rangkaian apa yang nih? tertutup, Bu. Ada sumber? Ada sumber tegangan. Ada apa, Nak? Jadi terjadinya listrik ada apa aja? Ada sumber tegangan dan juga ada Pada rangkaian tertutup. ada sumber tegangan dan juga ada, ayo coba dijawab anak-anak. Sumber tegangan dan juga ada rangkaian tertutup, Bu. ada rangkaian yang tertutup. Ya, nggak apa, Nak, jangan malu-malu ya kalau misalnya mau menyampaikan pendapat. Oke, terima kasih. Sekarang coba perhatikan lagi. Misalnya Bu Nuki tambahkan hambatannya ya, Nak ya. Bu Nuki tambahkan hambatan dengan tegangan yang sama. Nah, berarti bagaimana dengan arus yang mengalirnya? Apakah semakin lambat ketika Bu Nuki tambahkan hambatannya? Yes or no? Semakin lambat, Iya. Bu. Menjawab. Coba Semakin diperhatikan lambat, ketika Bu. semakin Bu Nuki menambahkan hambatannya, kira-kira bagaimana? Arusnya mengalir semakin? Semakin lambat. Ayo coba Rebecca, kamu jangan ngobrol aja. Kira-kira yang mengalir arusnya bagaimana, Nak? Semakin Cepat. misalnya semakin Bu Nuki tambahkan hambatannya. Arusnya mengalir semakin Harusnya mengalir semakin lambat, Bu. Cepat. Salah ya, Bu? semakin Lambat. Cepat. Iya, benar banget. Arusnya mengalir semakin lambat ya, Nak ya. Kemudian Salah. kalau misalnya Bu Nuki tambahkan voltasenya dengan cara Bu Nuki menambahkan baterai, berarti apa yang terjadi, Nak? Voltase yang mana, Bu? Arusnya itu akan mengalir semakin cepat. Nah, hubungan antara voltase, hambatan, dan juga arus ini bisa kita pelajari dalam hukum Ohm. Ada yang Nah, tadi anak-anak sudah mempelajari ya bahwa semakin besar hambatannya itu berarti arus yang mengalir semakin lambat. Berarti dari sini arus itu hubungannya berbanding terbalik dengan hambatan. Nah, sehingga hukum Ohm itu bisa dirumuskan sebagai I sama dengan V per R. Oke, begitu ya anak-anak. Sekarang kita akan mempelajari karakteristik dari rangkaian seri. Nah, Bu Nuki minta tolong, Naami. Iya, Bu. Naami bisa minta tolong coba rangkaian seri, Nak, menggunakan pet simulation. Bu Nuki alihkan dulu ya. Bu Nuki remote dulu. Ya, Bu. Nanti kalau salah dibetulin ya, Bu. Share to Ahmad Ami. Oke, nah Ami bisa minta tolong bisa dirangkai rangkaian seri, Nak. Ya, nanti kalau salah betulin ya, Bu. Ya, itu baterai, kemudian Kok lemot ya, Bu? baterai yang kemudian dihubungkan dengan Kok nggak muncul ya, Bu? kemudian dihubungkan dengan kawat. Nggak bisa, Bu. Kawatnya nggak bisa ya, Bu. Oke, Oh, lemot ini, Bu. Kok nggak muncul ya?
Kemudian setelah dihubungkan sama kawat, dihubungkan dengan apa, Nak? Oke, benar. Dihubungkan dengan kabel lagi. Ya, Bu. Ini loadingnya lama, Bu. Bentar, Bu ya. Terus. Lampunya 1 apa 2, Bu? Oke, bagus. Dihubungkan dengan kabel lagi. Kemudian, ya bisa ditambahkan hambatannya juga ya, Nak ya. Ya, Bu. Oke. Lampu. Ya, jadi dalam percobaan ini, Naami menggunakan lampu ya, karena di setiap lampu itu pasti memiliki hambatan dalam. Oke, kemudian ditambahkan lampu lagi. Oke, pinter. Ya, Bu, loading, Bu. Oke, sip. Nah, kemudian dihubungkan dengan kawat lagi ya, Nak ya. Ini lemot ini ya, Bu. Oke, nah langsung saja. Ya, kawatnya bisa ditarik, ya. Nah, akibatnya lampunya bisa nyala ya, Nak ya. Nah, sekarang Ya, Bu. bisa minta tolong diukur untuk tegangan di masing-masing hambatan berapa, Nak? Diukur hambatan di baterai dulu. Ditekan, ya, dicentang voltmeternya, ya. Oke, sip. Nah, sekarang coba diukur dulu, Ami, untuk tegangan di baterai berapa volt? Oke, Bu. Ya, benar. Oke, minus 9 volt. Nah, anak-anak, jadi kenapa sih kok tulisannya minus 9 volt? Nah, karena kita kan belajar terkait arus searah ya. Arus searah, nah ini karena Naami mengukurnya kutubnya salah, jadi tulisannya minus 9 volt. Jadi tapi kalau misalnya nanti Naami mengukurnya dengan kutub yang benar, positif dengan positif, negatif dengan negatif, itu nanti tulisannya adalah 9 volt. Jadi emang dalam listrik dinamis atau listrik arus searah ini, kutub itu sangat mempengaruhi. Cuma bedanya positif dan negatif aja, Nak. Ya, nah kalau seperti ini kan pasti nanti terhitung adalah 9 volt ya. Jadi terletak pada positif dan juga negatifnya, Nak. Karena arus searah itu sangat ditentukan sekali dengan positif dan negatifnya. Beda lagi kalau misalnya nanti kalian belajar arus yang bolak-balik, itu negatif dan positifnya tidak mempengaruhi. Contohnya aja ketika kalian mengecas HP kalian ya. Nah, pasti kalian nggak bingung ya, mana ya kutub positif dan negatifnya. Nah, karena itu pada arus listrik yang tersumber dari PLN, itu adalah arus bolak-balik, penerapan dari arus bolak-balik. Nah, sedangkan arus listrik yang searah ini, contohnya adalah aki dan juga baterai. Oke, jadi untuk tegangan pada sumber tegangan baterai adalah 9 volt. Sekarang minta tolong Naami diukur untuk tegangan di lampu. Kira-kira berapa voltasenya ya? Ya, bagus. Sekarang kutub positifnya diarahkan ke lampu lagi, Nak. Iya, bisa diarahkan ke lampunya, Nak.
Mungkin susah ya ngontrol screen ya. Oke, bagus. 4,5 volt. Nah, sekarang coba ke lampu yang satunya, Nak. Untuk hambatan yang lain, kira-kira tegangannya berapa ya? Ya, bagus banget. 4,5 volt ya. Jadi untuk tegangan pada masing-masing lampu di sini adalah 4,5 volt. Nah, sedangkan tadi kita sudah tahu bahwa untuk tegangan di baterai itu adalah 9 volt. Jadi ada yang bisa menjawab, anak-anak? Kira-kira karakteristiknya bagaimana untuk rangkaian seri ini? Untuk tegangannya bagaimana, Nak? Harusnya sama, Bu. Ada yang mau menjawab? Sama. Ayo, jangan malu, jangan takut. Bu Nuki nggak gigit loh. Ami, sama, Bu. berarti tegangannya gimana, Ami? Tegangannya Lampu itu bagaimana? lampu itu adalah total dari jumlah tegangannya, Bu. Misalnya lampunya. Ayo nanti Bu Nuki tunjuk loh ya. Bagaimana dengan tegangannya? Ya, Bu. Tuh. Ya, jadi untuk tegangannya itu adalah penjumlahan. Jadi untuk tegangan di rangkaian seri ini adalah penjumlahan masing-masing dari hambatan. Jadi untuk karakteristik dari rangkaian seri ini ya, Nak ya, kalau Bu Nuki tulis adalah V total, dalam hal ini adalah baterai. Itu adalah penjumlahan total dari tegangan di masing-masing hambatan. Jadi emang karakteristik dari rangkaian seri ini adalah VT sama dengan V1 plus V2. Oke. Terima kasih, Ami. Sekarang Bu Nuki kontrol lagi ya. Thank you. Stop. Oke, sekarang coba kalian amati untuk ampermeternya. Nah, ampermeter ini adalah untuk mengukur arus. Nah, sekarang kalian lihat ya, Nak ya. Untuk ampermeter yang mengukur arus ini, kita lihat apakah arusnya sama atau berbeda. Nah, ternyata sama tuh anak-anak ya, untuk arusnya di masing-masing hambatan. Di hambatan 1 arusnya 0,45. Di hambatan 2 arusnya juga 0,45. Berarti arusnya bagaimana, Nak? Untuk pada rangkaian seri ini. Sama. Sama, Bu, sama. Ada yang mau jawab? Sama. Arusnya sama. Ada yang mau jawab nggak? Sama, Arusnya Bu. bagaimana? Sama. 0,45-nya, Bu, sama, Bu. Arusnya sama ya, Nak ya. Ya. Jadi untuk rangkaian seri ini, arusnya itu sama. Jadi dimanapun itu, di berbagai titik, itu arusnya sama. Sama dengan I2. Nah ya, Bu. Oke. Mungkin dari sini aja untuk pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah mengenal karakteristik dari rangkaian seri ya. Iya, Bu. Bagaimana anak-anak, ada yang ditanyakan nggak? Semoga Selesai, Bu. untuk pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Mungkin cukup sekian dari Bu Nuki. Jadi untuk kesimpulan hari ini adalah bahwa arus itu mengalir
dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Nah, kemudian semakin besar tegangannya, maka arus yang mengalir itu semakin besar. Tapi kalau semakin besar hambatannya, kalau arus listrik dihambat dengan resistor yang semakin besar, itu nanti arusnya mengalir semakin pelan. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih. Untuk LKS-nya, silahkan dikerjakan ya anak-anak ya. Deadline-nya adalah minggu depan. Ya udah, Bu Nuki akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuki. Jadi, maukah kita mengubah cara pandang? Karena yang seringkali bermasalah itu bukan masalahnya, tetapi cara pandang kita akan sesuatu. Semangat Bapak Ibu Guru untuk terus memberikan pembelajaran yang inovatif. Saya, Elisa Nuki Dasyana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.